Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh cahaya dan jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nama saya Muhammad Rafi Fatur Rahman. Pertama, tujuan dari penelitian ini kami dapat mengetahui beberapa faktor dari pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada pengaruh cahaya dan jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hai, saya Anissa Lailatul Zakiah. Setelah itu, alat dan bahan yang perlu kami siapkan adalah 40 biji kacang hijau, 3 biji jagung, 3 biji kacang merah, 1 botol bekas, 6 buah gelas plastik bekas, spidol permanen, sebuah penggaris, cutter atau silet, kapas, label, dan rendaman 5 helai daun bawang merah. Hai, saya Rada Maita Rama akan menjelaskan cara kerja pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pertama, kami merendamkan 40 biji kacang hijau, 5 biji kacang merah, dan 5 biji jagung selama 15-30 menit. Menyiapkan 2 gelas plastik yang di dalamnya telah berisi kapas yang telah dibasahi air biasa dan 2 gelas plastik dengan kapas yang telah dibasahi rendaman air bawang merah. Meletakkan 10 biji kacang hijau pada masing-masing gelas tersebut. Kami memberi label keterangan pada masing-masing gelas. Meletakkan masing-masing 1 gelas plastik yang telah dibasahi air biasa dan rendaman air bawang merah pada tempat yang terang dan tempat yang gelap. Apabila biji kacang hijau telah tumbuh, kami menandai dengan tinta permanen dan mengukur panjang batang dari permukaan tanah hingga ujung batang. Melakukan pengukuran tersebut setiap hari selama 7 hari. Menulis hasil pengamatan dalam tabel, membuat grafik pertumbuhan rata-rata kecambah kacang hijau. Mendokumentasikan setiap tahapan yang kami kerjakan. Laporan praktikum selesai, membuat presentasi dalam bentuk PPT atau rekam video atau poster atau infografis atau media lainnya. Hai, saya Cinta Eka Windari. Akhirnya, selama 7 hari kami berhasil menumbuhkan beberapa kacang hijau. Berikut hasil penelitian kami. Pertama, rata-rata dari hasil pengukuran setiap harinya kacang hijau dalam tempat terang dengan air biasa, contohnya pada biji ke-6 adalah 45,1 mm per hari. Sedangkan rata-rata dalam tempat terang dengan rendaman air bawang, contohnya pada biji kedua adalah 28,2 mm per hari. Berikut adalah gambar grafiknya. Kedua, rata-rata dari hasil pengukuran setiap harinya kacang hijau dalam tempat gelap dengan air biasa, contohnya pada biji ke-8 adalah 189,1 mm per hari. Sedangkan dalam tempat gelap dengan air bawang, contohnya pada biji ke-10 adalah 98,2 mm per hari. Berikut adalah gambar grafiknya. Praktek kedua yaitu tipe perkecambahan. Tujuan dari penelitian ini kami dapat mengetahui perbedaan dari tipe perkecambahan yaitu epigel dan hipogel. Cara kerja pengamatan perkecambahan epigel dan hipogel. Pertama, kami menyiapkan 2 gelas plastik berisi tanah yang masing-masing disiram air biasa dan air rendaman bawang merah. Kedua, meletakkan 1 biji jagung dan 1 biji kacang merah yang telah direndam pada masing-masing gelas plastik. Ketiga, mengamati tipe perkecambahannya dan mendokumentasikan dan menjelaskan tipe perkecambahannya. Setelah menunggu selama 7 hari, kami berhasil menumbuhkan jagung. Dapat disimpulkan bahwa jagung merupakan tipe perkecambahan hipogel. Disebabkan karena pada jagung hipokotil dan kotiledonnya berada di dalam tanah yang disebut perkecambahan hipogel. Sedangkan kami gagal menumbuhkan kacang merah. Hal itu disebabkan kami berlebihan ketika memberi air sehingga kacang membusuk. Terakhir, praktek bagian dikotil dan monokotil. Tujuan dari penelitian ini adalah kami dapat mengetahui bagian-bagian dari biji kacang merah dan biji jagung. Cara kerja pengamatan bagian-bagian biji monokotil dan dikotil. Pertama, kami menyiapkan biji jagung dan biji kacang merah. Kedua, membelah menjadi 2 dan mengamati bagian-bagiannya. Ketiga, kami menggambar pengamatan dan memberi keterangan pada masing-masing bagiannya.
Setelah membelah kedua biji tersebut, dapat diketahui bahwa biji kacang merah merupakan tumbuhan dikotil, sedangkan biji jagung merupakan tumbuhan monokotil. Hal yang membedakan kedua biji tersebut adalah kotiledonnya. Dilihat dari kotiledonnya, biji kacang merah memiliki 2 keping kotiledon, sedangkan biji jagung hanya punya 1 keping kotiledon. Nah, terakhir kami akan membahas tentang tipe perkecambahan epigel dan hipogel. Pada gambar pertama ini merupakan perkecambahan epigel. Epi dalam bahasa Yunani berarti atas. Maka perkecambahan epigel adalah pertumbuhan di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Perkecambahan epigel terjadi saat hipokotil, sumbu embrio atau bakal batang di bawah kotiledon memanjang ke atas. Pemanjangan hipokotil mendorong kotiledon yang ada di atasnya sehingga kotiledon keluar dan berada di permukaan tanah. Sedangkan pada gambar kedua merupakan perkecambahan hipogeal. Hipo dalam bahasa Yunani berarti bawah. Maka perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah atau hipokotil tetap berada di dalam tanah. Hipokotil adalah batang dari kecambah, ditemukan di bawah kotiledon atau daun biji dan di atas radikula atau akhir. Kotiledon adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Apa saja sih contoh-contoh dari 2 tipe perkecambahan? Pada tipe perkecambahan epigel, seperti pada kacang hijau, pepaya, kacang merah, bunga matahari, dan kapas. Sedangkan pada tipe perkecambahan hipogel, seperti pada jagung, gandum, dan padi. Sekian presentasi dari hasil penelitian kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.